Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Maedi. Shalom Pendeta. Shalom Yola. Ini merupakan pelajaran pertama dari seri yang baru Pendeta. Kita sudah masuk di pelajaran 1 dan 2 Korintus. Tapi karena masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran yang lalu, kita masih akan terima dan menjawab pada pelajaran ini. Yang pertama datang dari Arya. Saya seorang remaja, saya mau membagikan tentang Tuhan ke teman-teman sekolah saya. Tapi gimana caranya? Saya pernah bilang mereka salah kalau nggak gereja hari Sabat, tapi malah dijauhi. Ya, terima kasih Arya. Ini menarik sekali ya pertanyaan ini. Apalagi ini datang dari pengalaman pribadi. Jadi seorang remaja yang ingin menjadi saksi bagi Tuhan kepada teman-temannya, tapi mendapat penolakan. Jadi tadi disinggung tentang pekabaran Sabat. Ini pekabaran yang penting dan sangat esensial dari doktrin yang ada di Alkitab kita. Nah, pekabaran yang penting dan baik ini bisa menjadi justru hambatan ketika disampaikan dengan mungkin cara yang tidak terlalu tepat. Jadi, kita perlu berpikir bahwa bukan doktrin itu yang disampaikan pertama. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan hati dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian setelah kita bisa menyatukan hati kita dengan mereka, maka apapun yang kita sampaikan, termasuk doktrin yang paling berbeda dengan apa yang mereka pahami, itu bisa lebih mudah dimengerti dan diterima oleh mereka. Kenapa ini penting? Karena Yesus sendiri membuat satu pola yang menarik untuk bisa pekabaran yang penting itu sampai di hati orang-orang pada zaman Yesus. Kita lihat konsep Yesus itu pertama dia mingle ya. Dia datang menyatu dengan orang-orang yang ada di tempat itu, kemudian dia lihat apa kebutuhannya. Kemudian Yesus memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh mereka, dan setelah itu tidak cukup sampai di situ. Yesus kemudian berbicara kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan Yesus penuhi, dan kemudian memenangkan hati mereka, sehingga apa yang Yesus ingin sampaikan umumnya tidak terlalu sulit untuk bisa diterima oleh orang-orang yang mendengar pekabaran pada saat itu. Dan ini kita perlu ingat juga, saya ingin Yola bantu baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi ada dua sisi ya, kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita mau sederhanakan bahasanya, kasih karunia ini adalah kebaikan hati. Kalau ini kita gunakan untuk diri kita. Jadi dalam menyampaikan kebenaran itu, perlu juga disampaikan dengan kebaikan hati, pendekatan yang baik, yang tepat, sehingga tidak terjadi penolakan. Karena kalau tiba-tiba kita bilang, kamu salah, karena Alkitab bilang begini, ya agak susah bagi mereka untuk menerima, karena mereka umumnya kan sudah punya konsep ya, ya entah itu merupakan suatu kebenaran atau belum benar secara utuh. Itu hal yang lain, tapi setiap orang sudah punya konsep. Nah, ketika kita punya pekabaran yang benar, yang datang bersumber dari Alkitab seutuhnya, maka ini juga perlu disampaikan dengan cara yang benar dan baik tadi. Jadi untuk Arya menjawab pertanyaan ini, yang perlu dilakukan pertama-tama adalah jadilah dulu teman yang baik. Teman yang baik. Sama seperti Yesus mingle ya. Dia menyatu dengan masyarakat yang ada di situ, dan kemudian tahap selanjutnya adalah ceritakan pengalaman. Mengapa atau apa yang Arya rasakan ketika beribadah pada hari Sabat. Setelah 6 hari bekerja dengan segala kesibukan, tugas-tugas sekolah, kemudian tiba hari Sabat itu benar-benar hari yang melegakan. Melegakan karena semua selesai. Di hari Jumat, masuk ke Sabat, tidak lagi memikirkan ujian, pekerjaan yang diberikan dari sekolah, dan sebagainya, hanya menjadikan hari itu sepenuhnya adalah hari di mana kita akan bersama-sama dengan pencipta kita. Dan ini harus dibagikan. Jadi orang bukan hanya mengerti secara alkitabiah, tapi juga mereka melihat dan merasakan apa yang kita sampaikan. Dan setelah itu, kemudian kita ajukan
pertanyaan, bukan menyatakan kesalahan. Oh, kamu salah kalau tidak hari Sabat, tapi menyatakan setelah kamu lihat apa yang Alkitab katakan, bagaimana kira-kira pendapat kamu tentang hal ini? Dan saya pikir itu hal yang bisa kita lakukan dan Arya bisa lakukan juga. Terima kasih banyak Pendeta untuk jawabannya. Kiranya ini bisa membantu ya bagi teman-teman yang mungkin rindu untuk membagikan tentang Tuhan, tetapi mungkin sulit juga caranya seperti apa. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Uli Nababan. Pendeta, nanti di surga kan semua jenis orang dari zaman purba, zaman batu sampai zaman modern, bahkan postmodern dengan segala kecanggihan teknologi ada di surga. Gimana hidup bersamanya ya? Terus ada nggak disebutkan di Alkitab apa kita akan kerja atau santai-santai atau ngapain di sana? Ya, memang betul apa yang disampaikan dalam pertanyaan ini oleh Uli Nababan tadi, bahwa semua orang dari berbagai suku bangsa, kemudian dari berbagai zaman akan berkumpul bersama. Dan pertanyaan ini menarik juga, bagaimana mungkin bisa terjadi? Kalau kita lihat dari perspektif pada hari ini, kelihatannya sulit. Karena ya kita hidup di zaman era apa ya, 4.0 atau 5.0 sekarang kita. Dan bayangkan dulu di zaman sebelum air bah, mereka hidup masih sangat primitif ya, dengan bahan yang sederhana. Dan kemudian kita harus tinggal sama-sama. Bayangkan seperti apa situasinya. Tapi kita perlu ingat, surga itu bukan berbicara soal teknologi, soal zaman, soal era, soal tradisi, kebiasaan. Tapi surga itu berbicara mengenai Tuhan. Jadi ketika orang bahkan di zaman sebelum air bah, percaya kepada Tuhan, mereka hidup di zaman pertengahan, percaya kepada Tuhan, dan kita hidup pada hari ini percaya kepada Tuhan yang sama, maka konsep Tuhan itulah menyatukan kita. Dan di surga kita tidak memikirkan lagi soal-soal perkara-perkara yang kita temui di dunia ini, seperti teknologi dan sebagainya. Kita memikirkan bagaimana kita bisa hidup dengan penuh sukacita bersama dengan pencipta kita. Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana aktivitas kita di surga? Apakah surga itu menjadi membosankan? Tapi kita perlu baca juga ya dalam Yesaya 65 ayat 21 dan 22. Ini aktivitas apa yang kita lakukan di surga? Yesaya 65 ayat 21 dan 22. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, jadi jelas ya, di surga kita bukan hanya duduk-duduk dan tidak ada aktivitas, tapi akan banyak sekali kesibukan. Tapi bukan kesibukan seperti dunia ini. Kalau di dunia ini kita bekerja karena ya akibat dari dosa. Kita meninggalkan Taman Eden, orang tua pertama kita dulu, Adam dan Hawa, hidup enak tadinya, mereka hanya berjalan-jalan menikmati ciptaan Tuhan, tapi setelah dosa mereka harus bekerja. Dan kita bekerja ini karena dosa yang terjadi di Taman Eden, sehingga kita harus bersusah payah, berpeluh kesah. Tapi di sorga bekerja itu bukan karena dosa, tapi karena kita menikmati kebersamaan dan waktu yang tidak terbatas bersama dengan pencipta kita. Jadi ada berbagai macam aktivitas yang akan membuat kita tidak lagi merasakan kepenatan, lelah, kebosanan, dan sebagainya. Dan kemudian ada lagi yang kedua yang kita lakukan di sorga. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan ini yang paling penting. Selain tadi membangun rumah, menanam dan memetik buah yang kita tanam, tapi yang paling menyenangkan di surga adalah karena kita beribadah bersama dengan pencipta kita. Kita bernyanyi bersama, kita bersukacita bersama. Kalau selama ini kita melakukan ini hanya sesama ciptaan. Tetapi di sorga kita akan bernyanyi bersama, bersukacita bersama dengan pencipta itu sendiri, tengah-tengah kita yang ada di kerajaan sorga. Jadi bayangkan peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi di sorga itu adalah peristiwa yang tidak pernah membuat kita terasa bosan. Tidak pernah kita jemu
untuk melakukan ini. Kita akan terus mengulang dengan ibadah yang bersukacita dari waktu ke waktu, dan yang paling penting adalah bahwa ini kita lakukan bersama-sama dengan Pencipta kita. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Kiranya ini dapat menjawab untuk teman-teman yang bertanya, dan mungkin ini terakhir untuk pelajaran yang triwulan lalu ya. Jadi ke depannya kita akan menjawab pertanyaan dari seri pelajaran yang baru, yaitu 1 dan 2 Korintus. Dan saat ini kita kembali ke studio.